sistem buffer. Jadi sistem buffer kita sudah membahas terkait bagaimana menentukan pH larutan buffer sama pH larutan buffer jika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Dan intinya kalau sistem buffer itu asam atau basa lemahnya dan konjugasinya harus bersisa. Jadi penambahan asam sedikit basanya itu harus habis basa atau asamnya yang penambahannya. Sebenarnya itu konsep titrasi. Kalau konsep titrasi, Anda sudah belajar suatu larutan diketahui konsentrasi dengan tepat, ditambahkan secara bertahap-tahap ke larutan lain dengan konsentrasi tidak diketahui. Sayang sekali kita tidak melakukan ini di praktikum ya, karena ini praktik. Tapi Anda melakukannya waktu apa? Masih ingat? Kampus tour. Betul ya? Masih ingat Anda melakukan ini di kampus tour? Iya, Pak. Ingat, Iya. Pak. Iya. Jadi saat di kampus tour itu sebenarnya itu adalah praktikum kimia dasar 2A. Karena titrasi asam basa. Dan titrasi asam basa ini modul yang sangat old, yang sangat tua di dunia. Jadi orang dulu menentukan kadar asam, kadar basa, kadar logam, itu semua menggunakan titrasi. Titrasi itu sebenarnya ada 4. Kalau sudah belajar di reaksi dalam pelarut air, selain ada titrasi asam basa, ada namanya titrasi kompleks. Jadi ini tergantung reaksinya. Reaksinya asam basa. Ini reaksi kompleks. Jadi ada logam dan ligan, ion logam dan ligan. Ada titrasi redoks. Dan ada titrasi pengendapan. Nah, yang kita akan pelajari adalah titrasi asam basa. Titrasi redoks, kompleks, dan pengendapan tidak dipelajari dari segi titrasinya. Tapi Anda sudah pelajari reaksi-reaksi pengendapan atau redoksnya waktu saat titrasi, langsung saat di kondisi titik ekivalen kan? Ya, waktu di reaksi pelarut air tidak satu ya ini. Jadi ini kalau reaksi pengendapan yang ada netioniknya, kalau redoks ini suasana asam, suasana basa, seingat ya. Kemudian ada kalau senyawa kompleks ya, kemarin kalian sudah belajar reaksi kompleks ya. Senyawa kompleks, pembentukan senyawa kompleks itu juga bisa menggunakan titrasi. Nah, titrasi asam basa dan semua hal titrasi itu ada titik namanya titik ekivalen. Itu titik ketika reaksi tepat berakhir. Ada namanya titik akhir. Pernah dengar titik akhir? Apa titik akhir itu? Waktu kampus tur sama saya gitu. Lupa ya? Bukan, Pak. Bukan ya? Oh ya. Jadi titik akhir itu apa? Masih ingat? Ada namanya titik ekivalen, ada titik akhir. Titik ketika reaksi tepat berakhir itu di mana kalau asam basa, asam ditambah basa gitu ya, kan menjadi garam dan air kan, reaksi penetralan kan. Ketika reaksinya tepat berakhir, berarti asam dan basanya ini jumlahnya ada yang bersisa atau habis? Halo? Kalau kita sebut reaksinya tepat berakhir. Intan? Nggak ada. Hasna? Habis, bukan, Pak? Habis. Jadi sebenarnya ICE-nya ini atau mula-mula bereaksi sisanya ini habis di sini. Jadi tidak ada reaksi pembatas ataupun yang bersisa. Tidak ada yang bersisa, semuanya habis. Membentuk garam dan airnya. Gitu ya. Jadi artinya apa kalau titik ekivalen? Mau tepat berakhir. Mol asamnya sama dengan mol basa kan? Jadi jumlah mol ini akan sama dengan jumlah mol ini untuk menghasilkan produknya. Nah, titik akhir apa berarti? Hasna tahu?
Titik di mana mengalami perubahan wujud warna. atau warna. Iya, Pak. Ya, titik di mana mengalami perubahan warna pertama kali. Perubahan warna yang konstan. Jadi kalau kita kocok-kocok terus gitu ya, nah ini kan nanti warnanya seperti ini. Cuman sebelum warna ini kan ada warna, oh udah pink sedikit gitu ya, atau hampir pink muda. Nah, pertama kalinya ada warna dan dia stabil, nah itu kita sebut sebagai titik akhir. Titik ekivalen tidak akan sama dengan titik akhir, tapi titik akhir biasanya menentukan awal bahwa titrasi akan sudah mendekati titik ekivalennya. Ya, jadi kalau misalnya titik akhirnya kita bisa biasanya sama, tapi biasanya beda. Biasanya sama, biasanya juga beda gitu ya. Kalau sama berarti ya tergantung Anda tetesnya bagaimana. Seharusnya kalau ada titik akhir berarti dan dia belum warna pink muda, nah berarti itu titik akhir. Dan kita bisa tambahkan 1 tetes atau 2 tetes mencapai titik ekivalen. Nah, bisa beda, bisa sama. Tapi biasanya itu dilihat dari kualitatifnya kalau titik akhir. Kalau titik ekivalen secara kuantitatif. Indikator, zat yang berubah warna ketika atau mendekati titik ekivalen. Biasanya kita di sini tambahkan indikator kan. Ada indikator apa yang kalian tahu? Fenolftalin ya. Terus ada namanya metil jingga. Ada indikator asam basa itu apa lagi? Metil merah. Ini bedanya apa? Bedanya adalah trayek pH-nya beda. Betul, Hasna? Kalau Iya. PP itu biasanya trayek pH-nya 8 sampai 10. Biasanya kita yang titrasinya ini HCl, yang dititrasi HCl ini NaOH. Nanti ditambahkan tetes demi tetes, nanti pH-nya akan menjadi pH yang mendekati basa. Saat pH-nya basa, warnanya akan sama dengan warna PP. Kalau metil jingga ini 3 sampai 4. Jadi dia pasti trayek pH asam. Berarti yang akan dititrasi adalah NaOH misalnya. Basanya, kemudian asamnya sebagai penitrannya. Nanti pH-nya akan semakin turun kan? Seperti itu. Nah, dalam titrasi asam basa, di sini akan ada apa namanya? Kondisi di mana ada sebelum titik ekivalen dan saat titik ekivalen dan setelah titik ekivalen. Jadi ada kondisi sebelum, saat, dan sesudah titik ekivalen. Sekarang saya tanya ke kalian, sebelum titik ekivalen, logikanya bagaimana? Kalau misalnya ini ada NaOH, ini ada CH3COH lah, asam lemah. Sebelum titik ekivalen, pH yang di sini adalah masih pH asamnya atau pH basanya. Kan kalau asam berarti pH-nya ya mungkin 4 ya, 5 gitu ya. Misalnya pH 4. Sebelum titik ekivalen diharapkan pH-nya yang bersisa itu masih asamnya kah atau basanya? Safira. Ya, Pak. Kalau kondisi sebelum titik ekivalen, asam saya mau titrasi dengan basa. Kalau sebelum titik ekivalen berarti pH-nya masih pH asam atau sudah ke pH basa? Masih asam. Masih asam. Berarti yang bersisa adalah asamnya kan? Oh, iya. Iya, logikanya gitu. Jadi yang kalau sebelum titik ekivalen, yang sisa adalah yang masih di titrasi kan? Mol yang masih ada di masih dianalit di LMR lah. Sisa yang
apa namanya? Sisa yang dititrasi. Yang dititrasinya masih sisa. Jadi kalau ICE asamnya akan bersisa misalnya ya. Ini misalnya CH3 COOH tambah NaOH menjadi CH3 COONA plus H2O ya. Nah, kalau kita tambahkan ini kalau isinya ICE, nah ininya akan sisa. Ininya habis. Sisa. Nah, ini kondisi sebelum titik ekivalen. Ya, kalau kondisi ini. Kalau setelah saat titik ekivalen, gimana Safira? Kalau saat titik ekivalen, atau kalau kondisi ini ya, yang bersisa. Kalau saat titik ekivalen gimana? Intan? pH-nya jadi netral bukan Pak? Bukan. Kalau dia titik ekivalen, mana yang sisa, mana yang habis? Dua-duanya habis kan? Jadi saat titik ekivalen, ini yang bersisa kan tadi CH3 COH ya. Kalau saat titik ekivalen, habis. Dua-duanya asam dan basanya habis. Kenapa? Karena mol asam sama dengan mol basa. Nah, kalau sesudah titik ekivalen, yang sisa adalah mol si NaOH. Jadi yang kalau setelah titik ekivalen, ini yang bersisa. Artinya kita sudah tambahkan berlebih kan NaOH-nya. Warnanya bukan lagi pink lagi, mungkin udah jadi jus pink banget gitu ya. Nah, tiga kondisi ini Anda harus paham untuk titrasi. Sebelum, saat, setelah titik ekivalen. Di mana mol asam sama dengan mol basa, itu kondisinya saat titik ekivalen. Kalau mol asam tidak sama mol dengan mol basa, berarti ada yang bersisa. Bisa sebelum atau bisa sesudah titik ekivalen. Sampai sini ngerti? Halo? Jadi sebelum dan atau sesudah titik ekivalen, mol asam tidak akan sama dengan mol basanya. Oke, saat kita buat titrasi, kita bisa menentukan kurva titrasi. Kurva titrasi itu dia dilihat dari mana sebagai titran, mana yang sebagai yang ada di buret, mana yang sebagai yang ada yang dititrasinya apa. Ya. Kalau Anda lihat ini yang dititrasi apa? Asam ke basa kan, karena pH-nya naik. Logikanya jalan nggak itu? Anda kalau lihat kurva ini. Ini kan penambahan volume titran. Titrannya adalah NaOH yang ada di buret. Halo? Paham sampai sini? Jadi kalau kita tambahkan NaOH kecil-kecil sedikit demi sedikit, pH-nya akan naik. Paham? Nah, ini contoh titrasi asam kuat dan basa kuat. Di mana ada HCl ditambahkan NaOH perlahan-lahan menghasilkan garam NaCl dan H2O. Nah, titik ekivalen pH-nya 7. Pada saat di sini. Kan ini kan menghasilkan garam netral kan? Pasti dia pH-nya juga 7. Kalau menghasilkan garam asam, ya pasti pH-nya di bawah 7. Kalau menghasilkan garam basa, ya pasti pH-nya di atas 7. Nah, di sini ada kondisi sebelum titik ekivalen sama setelah titik ekivalen yang tadi. Berarti di sini mol NaOH sama dengan mol HCl-nya.
Paham ya? Nah, kalau asam kuat dengan basa kuat, itu tajam ya, seperti ini kurvanya. Kalau misalnya basanya yang dititrasi, asamnya yang sebagai penitrasi, kurvanya kayak gimana? Kebalikannya ya. Jadi ini jadi volume HCl yang ditambahkan. Jadi kurvanya akan menjadi seperti ini. Paham? Jadi ini basa ke asam, asam ke basa, gitu ya. Nah, sekarang yang banyak keluar adalah yang nanti banyak ditanyakan itulah asam basa lemah dititrasi dengan asam basa kuat. Kurvanya, kalau yang lemah dia akan lebih landai seperti ini. Jadi dia bedakan dengan yang ini, yang sebelumnya. Ini langsung ke pH 1. Kalau ini bisa saja dia mulai di pH yang konsentrasi CH3COH-nya misalnya pH 3. Dan landai, kemudian strong ke sini. Beda ya, kalau kuat ke kuat sama lemah ke kuat gitu ya. Nih, kurvanya beda. Bisa saja Anda nanti di soal dikasihnya kurva. Dikasih kurva titrasi. Nah, di sini Anda harus mencari, menentukan misalnya pH-nya berapa nih. Sebelum titik ekivalen berapa, setelah titik ekivalen berapa. Yang jelas ini daerah setelah titik ekivalen, ini sebelum titik ekivalen. Ya. Ini saat titik ekivalen. Ini kalau asam lemah ditambah basa kuat. Nah, kalau yang ini basa lemah ditambah asam kuat. Bedanya ya. Jadi lebih landainya lagi dari atas, ini jadi strong ke bawah. Ya. Kalau basa lemah, pasti pH-nya dia akan lebih ya tidak 12 banget ya, pasti 11 atau 10, berapa. Kemudian ke sini. Jadi ini sebelum titik ekivalen. Ini setelah titik ekivalen. Jadi kalau kita lihat sini mol asamnya sama dengan mol basanya di pH 5. 5-an. Seperti itu. Oke. Sekarang ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi nanti asam kuat basa kuat atau asam lemah atau basa lemah ditambahin asam basa kuat. Jadi garam dan air ya. Kan Anda sudah paham tadi sistem buffer bagaimana ya dari garam asam atau garam basa. Jadi kalau ini kan kita tahu ini garam asam kan pasti pH-nya dia akan lebih asam. Kalau garam basa pH-nya pasti di atas 7. Kalau garam netral tadi pH-nya 7 ya. Ya, Anda sudah tahu kemarin garam netral, garam basa sama garam asam. Nah, sekarang kita coba telaah lebih dalam apa itu artinya sebelum titik ekivalen dan setelah titik ekivalen. Tadi saya sudah kasih perumpamaan CH3COH ditambah NaOH. Saya ditambahkan NaOH sebelum titik ekivalen, CH3COH-nya bersisa. Saat titik ekivalen, mol CH3COH dengan mol basanya bersisa, habis. Setelah titik ekivalen, yang basanya bersisa. Nah, sekarang saya coba kasih soal, ada 100 mili, 0,1 molar HNO2. Dititrasi dengan 0,1 molar NaOH 50 mili. Berapa pH setelah pencampuran? Nah, di sini Anda harus buat reaksinya HNO2 ditambah NaOH kan? Jadi NaNO2 dan H2O. Ya. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Yang kita lihat di sini adalah molnya dulu ya.
Ini berapa mol? Halo? Mol awal HNO2-nya berapa? 10 ya? Langsung Hah? Berapa, Agil? Berapa mol ya? Tahu nggak? 10 milimol. 10 milimol. Setuju yang lain? Nggak apa-apa. Tapi ingat satuannya ya. 50. Ini 5. Ini berarti minus 5. Ini 5 kan? Habis. Ini jadi 5 milimol. Ini berapa? 5 milimol. 5 milimol. Ini nggak ada ya. Nah, kalau asamnya bersisa dan konjugasinya bersisa, buffer kan ada garam, ada asam. Paham? Nah, di sini Anda bisa cari pH-nya. pH buffer. Bagi dengan volume totalnya berapa? 150 ml. Ini berapa? 150 ml. Anda mau masukkan ke cara pertama pH sama dengan pKa plus log konsentrasi garam per konsentrasi asam boleh. Tapi itu kan kalau diabaikan. Kita harus lihat dia diabaikan atau tidak. NO2 minus ini enakan netionik ya. Saya reaksikan dengan air. Dia menghasilkan HNO2 ya plus OH-. Atau mau pakai HNO2 boleh saja ya. Mau pakai kalau reaksi lanjutannya kan sebenarnya NO2 minus nanti bereaksi dengan H2O tadi ya, menghasilkan HNO2 dan OH-. Berarti kan di sini ada KB ya, kamu harus cari ya. ICE, kemudian kamu nanti masukkan di sini berapa? 5/150 mili. Ini berapa molar nih? Ini A, ini B, kamu masukkan di sini B, di sini A kan? Ya. Kemudian nanti plus X, ini plus X, ini min X. Ini B min X, A plus X, A plus X. Nanti lihat KB-nya. K kali 400 masih lebih kecil dari A dan B. Konsentrasi A dan B berarti masih bisa diabaikan. Kamu bisa dapat X-nya. X kamu dapat, itu adalah KOH, OH-, kemudian dapat POH, kemudian bisa dapat pH. Kamu dapat POH, dapat pH. Jadi sebelum titik ekivalen, itu pasti asam lemah atau basa lemahnya akan bersisa dengan garamnya. Dan itu kondisinya adalah buffer. Garis bawahi. Ya. Dan kalau misalnya konsentrasi garam kemarin ya, kalau dia buffer bersisa dan sama dengan konsentrasi asam atau basanya, berarti kan pH sama dengan pKa. Karena kalau plus log garam, karena kalau ini misalnya 1, kemarin ya, ini 1 molar, ini 1 molar kan, kalau pH sama dengan pKa plus log 1 dibagi 1 kan log 0. Jadi pH sama dengan pKa. Jadi kalau misalnya ya, kamu nggak dikasih tahu KA-nya. Bagaimana dapat caranya cari di mana pH-nya sama dengan pKa. Di mana konsentrasi garamnya sama dengan konsentrasi asamnya. Seperti itu. Kondisi pH sama dengan pKa, kadang kita sebut juga kondisi di mana setengah dari titik ekivalen. Jadi misalnya, titik ekivalennya berapa? Di sini. Volumenya titik ekivalennya di sini 25. Berarti kalau setengah dari titik ekivalen berarti 12,5. Nah, di sini biasanya pH sama dengan pKa. Di mana kondisinya dia setengah dari titik ekivalen. Ya. Jadi kalau dikasih kurva dan nggak dikasih KA-nya, kamu lihat aja pH
titik ekivalennya kalau setengahnya itu pasti itu pKa-nya. Itu ya, kondisi pH sama dengan pKa-nya. Ya, kalau misalnya 25 berarti ya kondisi di sinilah. Dia di mana pH sama dengan pKa-nya. Jadi kamu bisa dapat pH-nya, kemudian kamu bisa dapat Ka-nya kan. Karena H plusnya sama dengan Ka-nya sendiri. Jadi setengah dari titik ekivalen. Pembuktiannya sebenarnya tinggal konsentrasi ini 10 molar, milimol kan. Titik ekivalennya berapa saat mol asam sama mol basa, setengahnya itu adalah di mana konsentrasi asamnya akan sama dengan konsentrasi garam. Jadi setengah titik ekivalen biasanya. Nah, jelas sebelum titik ekivalen, asam basa lemah akan sama konsentrasinya dengan garam. Ya, tadi molnya berapa? Di sini 0,01, ini 0,005. Jadi konsentrasinya 0,0033 molar, betul? Halo? Betul, Pak. Anda dapat tadi seperti ini? Ya. Kemudian Anda masukkan ke reaksi ini. Ya. Nah, di sini Anda harus cari Kb-nya kan. Kalau OH- yang keluar, cari Kb-nya. Ya, harusnya Ka-nya HNO2 diketahui atau kalau ada grafiknya tinggal setengah dari pKa-nya, setengah dari titik ekivalennya itulah Ka-nya Anda bisa dapat. Nah, kemudian Anda dapat seperti ini, kemudian Anda dapat, oh Kb-nya 10 pangkat min 11. Jadi ini plus minus X-nya bisa diabaikan, karena kali 400 masih lebih kecil dari 0,33. Nah, setelah itu Anda dapat X-nya adalah OH-nya, kemudian dapat POH-nya, kemudian dapat pH. Nah, di sini Anda dapat pH saat dia ditambahkan 0,1 molar 50 mili NaOH adalah 3,34. Di soal bisa aja 60, bisa aja 70 gitu ya. Tapi kan dia masih titik ekivalen kan, dia masih buffer. Sekarang saya tanya, bagaimana kalau dia di titik ekivalen? Berapa volume NaOH yang saya titrasi? Berapa, Putri? Di titik ekivalen berarti kan habis ya, Pak? Safira berapa? Berapa, Putri? Intan, berapa Intan? Kalau sebelum titik ekivalen kan segini. Kalau saat titik ekivalen, volumenya berapa? Nggak ada yang tahu nih. Putri berapa, Putri? 200, Pak. Hah? 200. 100 dong. Kan kalau 100 mol ini sama dengan mol ini kan? Mol NaOH akan sama dengan mol HNO2 kan? Ini molnya nanti 10 milimol, ini juga 10 milimol kalau kamu tambahkan dia 100 mili. Betul nggak? Intan ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti. Jadi mol asam sama dengan mol basa tadi. Jadi kalau mau titik ekivalennya, mau mencapai titik ekivalennya, volume NaOH ini harus 100 mili. Karena molarnya sama kan? Jadi saya mau tambahkan 80, 85, 95, 98, itu masih di bawah titik ekivalen. Karena pas titik ekivalen, mol asam sama dengan mol basa. Paham sampai sini semua? Halo? Vanessa ngerti? Putri ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Jadi kalau sebelum titik ekivalen, volume penambahannya pasti akan lebih sedikit daripada yang asam.
Ini mol asamnya lebih yang akan bersisa. Kalau mol asamnya bersisa kan pasti mol garamnya akan bersisa juga, betul? Jadi itu disebut buffer. Nah, kalau dia mol asamnya sama dengan mol basanya pada saat titik ekivalen, nanti kan volume totalnya jadi 200 kan, beda lagi. Nah, konsentrasi yang Anda dapat adalah konsentrasi garamnya itu 0,05 molar. Nah, kalau cuma dapatnya molnya saat garamnya karena ini habis, ya, sehingga menjadi apa? Jadi asam basa lemah biasa. Jadi Anda dapat perhitungan pH sama dengan akar Ka kali M saja, gitu kan? Molaritasnya ada. Jadi misalnya ditambah H2O, kemudian menjadi apa ini? HNO2, kemudian menjadi OH-, ya, ICE. Ini kan nggak ada nih. 0 kan? Berarti cuma ada 0,05 kan? Jadi ini plus X, ini plus X, ini min X. Ini nggak ada. Air nggak ada ya. Jadi asam basa lemah biasa. Jadi KB ini kamu dapat nanti X kuadrat per 0,05 min X sama dengan KB kan. Kalau KB-nya kali 400 lebih kecil dari konsentrasi 0,05, nah itu jadinya nanti ininya bisa diambilkan. Nanti dapat X sama dengan akar KB kali M. Ini adalah OH-. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau titik ekivalen sebenarnya asam basa lemah biasa saja gitu ya. Konsep keseimbangan asam basa lemah saja. Ya, nanti dapat POH, kemudian dapat pH. Itu kalau kondisi di saat titik ekivalen. Sampai sini ada yang mau nanya? Jadi harus sesuai volume mol asamnya sama dengan mol basanya. Kalau dia masih mol penambahannya masih sedikit daripada mol yang dititrasi, berarti dia akan masih menjadi sebelum titik ekivalen. Ya, jadinya seperti ini. Tadi KB-nya 2,2 ya, kali 10 pangkat min 11 ya. Dikasih tahu tadi di awal. Nah, lihat. Tadi sebelum titik ekivalen 3,3 ya. Sekarang saat titik ekivalen 8,02. Jadi sebenarnya di kimia dasar ini konsep titrasi itu Anda tahu nggak ini sebelum titik ekivalen asam basa lemah, kalau dia dititrasi dengan asam basa kuat, dia jadinya buffer. Tapi kalau dia sudah di titik ekivalen, dia jadinya hidrolisis asam basa jadi asam basa lemah biasa, jadi kesetimbangan asam basa lemah biasa. Tapi nanti kalau kesetimbangan asam basa lemah biasa ya langsung saja pakai KB atau KA ya, akar KA KB kali M. Tapi kalau ini diabaikan, kalau nggak diabaikan ya jangan ya. Harus pakai apa namanya? Rumus ABC. Yang Anda harus ngerti adalah final volume-nya. Jadi volume finalnya jangan sampai salah karena ini kan volume finalnya 100 sampai 100 200 mil. Nah, saat setelah titik ekivalen, misalnya saya tambahkan 150 mili. Berarti kan melebihi kan molnya. Berarti mol HNO2 0,10 milimol, mol OH-nya 15 milimol, betul? Nah, yang bersisa adalah si OH-. Dan volume totalnya menjadi 250 mili. Konsentrasi OH-nya 0,02 molar. Nah, kalau yang kuatnya yang bersisa, maka pH-nya adalah pH si yang kuat. Jadi pH-nya ini sudah menjadi 12,3.
Jadi kalau Anda sudah dapat konsentrasinya NaOH yang bersisa, itulah pH-nya. Jadi 12,3. Jadi kalau kita gambarkan kurva titrasinya yang tadi, HNO2, sebelum titik ekivalen pH-nya 3,34, tadi 50 mili ya, pas 100 mili dia 8,02, betul? 150 mili dia adalah 12,3. Dan pH sama dengan pKa itu di sini kan? Setengah dari titik ekivalen. Tadi kan memang benar ya, 5/150 mili kan konsentrasi asam dan garamnya. Ini. Nah ini kan sama dia. Terus ini diabaikan kan? Berarti kan konsentrasi garam sama dengan konsentrasi basanya. Asamnya. Berarti ini pasti pH sama dengan pKa. Ya. Jadi Anda dapat 3,34 tadi ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanya, Mbak? Jadi kalau KA-nya belum diketahui ya apa namanya? Dan di sini ada pH-nya, ya pH KA-nya pasti ini 10⁻³ itu adalah KA-nya. 3,34. Ini adalah KA-nya. Nanti kalau cari KB-nya kan tinggal KW/KA. Bisa. Jadi soal dititrasi itu bisa saja dari kurva ada ke KA atau KB atau konsentrasi awalnya berapa bisa. Atau dari sini ke kurva itu bisa juga. Kondisi sebelum, sesudah, dan saat titik ekivalen. Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada pertanyaan, bahan ujian 1 sampai sini. Selesai. Pak. Paling ada nambah lagi 1 tentang indikator nanti stand. Apa? Ada pertanyaan? Boleh dijelasin lagi nggak Pak yang setelah titik ekivalen yang volumenya? Ya. Setelah titik ekivalen, ini molnya berapa? 10 milimol kan? Ini 15 milimol kan? Mula-mula bereaksi sisa. Ya. Jadi kalau ada asam tambah basa, lihat molnya. Pakai molnya dulu, nanti baru ke ICE. Nah, di sini kan 10 sama 15 yang habis pasti ini kan? HNO2. Betul, Helda? Yang sisa adalah 15 milimol. Karena ini ditambahkan oleh basa kuat, sedang kita masukkan ke sini, ini kan mol ya. Volume totalnya berapa? 150 dan 100 kan, Helda? Ya, Pak. Jadi totalnya konsentrasi NaOH yang bersisa 0,02 molar. Karena kenapa setelah titik ekivalen? Karena yang kuat, basa kuat kan yang ditambahkan. Berarti pH-nya adalah pH dari basa atau asam dari titrasinya gitu kan, sudah pH dari titrat. Kalau sudah melebihi titik ekivalen. Paham ya, Helda? Jadi pH-nya adalah pH yang kuat. Itu ya pH dari asam basa kuat yang ditambahkan. Halo? Paham, Pak. Ya. Kalau nggak paham, tanya lagi aja. Intan paham? Paham, Pak. Putri? Agil? Bapak, saya boleh bertanya, Pak? Iya, silakan. Untuk reaksinya itu, Pak, jadi kalau
sebelum ekuivalen itu tetap HNO2 NaOH. Pas lagi titik ekuivalennya OH-, terus pas setelahnya juga pakai OH-, Pak. Iya, kan kita mau lihat dulu titrasinya mana yang bersisa kan? Ya, Pak. Ya, kalau yang bersisa adalah HNO2, pasti garamnya juga bersisa kan? Kalau sebelum titik ekuivalen nih, lihat. Sebelum titik ekuivalen, asam dan garamnya bersisa, betul? Mula-mula bereaksi sisa. Saat titik ekuivalen, mol asam sama dengan mol basa. Ini habis kan? Ini jadi 0,10 milimol. Tinggal garamnya saja. Cuman volume totalnya jadi itu kan 200 mili. Nah, di sini kan artinya 0,01 mol ya, ini mol ya, jangan bukan molar. Ya, jadi ini 0,01 mol. Jadi ini kesetimbangan asam basa lemah biasa. Nah, saat titik ekuivalen yang sisa yang mana? Yang kuat kan? Jadi kesetimbangan asam basa kuat biasa. Jadi si OH-nya adalah pH-nya. Oke, Pak. NaOH yang bersisa itu pH. Berarti kalau yang sebelumnya itu pakai buffer, yang kedua pakai kesetimbangan asam basa biasa, Asam yang basa, terakhir kesetimbangan basa asam basa kuat biasa. sip. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya PKA-nya, KA-nya nggak dikasih tahu, tapi kurvanya dikasih tahu, Anda bisa lihat pH itu adalah sama dengan PKA kondisinya jika dia setengah dari titik ekuivalen. Kenapa setengah titik ekuivalen? Di mana kalau plus log garam tadi ya, per asamnya, ini kan berarti konsentrasi garamnya akan sama dengan konsentrasi asamnya kan? Ya, setengah dari titik ekuivalen. Kenapa tadi Bapak bilang setengah titik ekuivalen? Lihat aja. Ini volumenya 100, setengahnya dari titik ekuivalen adalah 50 kan? Makanya pH sama dengan pKa itu adalah setengah dari titik ekuivalen kalau dari mol garamnya, massa garamnya, konsentrasi garamnya sama dengan konsentrasi asamnya. Paham, Putri? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Anda harus hati-hati adalah molnya. Sama enggak? Kalau sudah sama berarti titik ekuivalen. Kalau mol asam basanya lebih kuat, lebih yang bersisa, apa konsentrasinya pH-nya pH dari basanya. Kalau asamnya yang bersisa, berarti garamnya juga bersisa. Ini buffer kan? Mudah sekali. Nah, di soal itu biasanya ya ditambahkan berapa mili, tambahkan lagi berapa mili. Adalah yang penting adalah molnya udah sama atau belum. Habis bersisa atau belum. Ada lagi? Nah, ini kalau misalnya kita mentitrasi asam poliprotik. Kalau asam poliprotik ada dua kurva titrasi. Di sini H3PO4 menjadi H2PO4, kemudian HPO4 menjadi H2PO4 menjadi HPO4 2-, kemudian HPO4 menjadi PO4 3. Mudah-mudahan ini tidak keluar ya. Kalau ini Anda harus ada sebelum, saat, setelah. Kemudian yang setelahnya ini di sebelum yang berikutnya gitu ya. Saat, setelah. Seperti itu. Tapi Anda harus cari ICE dulu, kemudian nanti ICE lagi di sini, ICE lagi di sini, ICE lagi di sini. Jadi ada dua titik ekuivalen. Biasanya kalau kita H3PO4 jadi H2PO4, kita tambahkan metil orange. Kemudian karena PO4 3- ini adalah basa konjugasi yang kuat, biasanya kita tambahkan indikator yang lebih basa, propenoktalin misalnya. Jadi akan dititrasi terus sama NaOH. Jadi hati-hati kalau Anda melihat soal atau nanti di industri Anda menggunakan asam poliprotik gitu ya, yang H-nya lebih dari 1. Ya, rata-rata sih asam monoprotik. Nah, ini indikator ya. Jadi kalau mau cari indikator, Anda lihat aja range-nya. Terkadang ada soal kan, ini
Anda dapat pH-nya, kemudian masuk dia range mana, warnanya apa yang cocok Anda bisa dapat. Ya. Jadi ada indikator fenolftalin. Fenolftalin kalau asam ya tidak berwarna kan? Karena dia pH-nya 8 sampai 10. Jadi saat Anda tambahkan dengan NaOH, makin lama makin jadi pink muda, namanya reddish pink. Nah, kalau methyl orange, kalau dia pH-nya asam di bawah 3,1 ya. Jadi ini artinya gini, 8,3 menjadi 10 adalah pink muda. Di bawah 8,3 dia colorless. Di atas 10 namanya reddish pink. Begitu maksudnya. 8,3 sampai 10 ya warna dari fenolftalin. Methyl orange misalnya. Di bawah 3,1 dia warna orange. Di atas 4,4 dia warnanya yellow karena basah kan. Ya. Jadi kalau warna 3,1 dan 4,4 ya warnanya kuning orange ya warnanya si methyl orange. Ya. Terkadang nanti ada soal seperti itu. Anda sudah dapat pH-nya, dia akan warna apa sebenarnya kalau dengan tambahkan indikator ini? Paham ya? Ya kalau dilihat di sini konsentrasi HI-nya asam tambahkan indikator dibagi indikator ini kalau di atas 10 warnanya asam lebih dominan. Kalau kurang dari 10 warna basah konjugasi yang lebih dominan. Karena ininya kan lebih besar ya konsentrasi basahnya. Konjugasi dari indikatornya. Tapi kalau ya dilihat ini nanti Anda sebenarnya kalau di ujian itu kalau indikator tebak-tebak warna aja. Salah warna ya salah ya. Kalau misalnya pH-nya asam ya segitu. Kalau range-nya pH-nya tepat ya ya berarti warna dari si indikator tersebut. Nah ini dia ya. Jadi kalau asam dia kuning, kalau misalnya mana fenolftalin ini, fenolftalin ini colorless ya. Ke sana makin warna pink kemerahan nih. Nah, yang ini warna pink muda di sini. Nah, ini kamu screenshot aja, kamu pakai nanti sampai TA ya. Kalau kamu mau titrasi asam basa, asidimetri, atau salinitas air, alkalimetri, alkalinitas sama keasaman air, kamu bisa pakai indikator ini kalau mau titrasi. Biasanya titrasi di lapangan, lihat gitu. Biasanya kita pakai fenolftalin atau metil jingga. Oke, indikator apa yang kamu gunakan dengan HNO2? Menggunakan KOH. Ayo. Kalau kita lihat di sini, indikatornya dia makin lama akan menjadi basah kan? Seharusnya dia akan menghasilkan warna yang menjadi basah ya. Jadi pH-nya pasti di atas 7. Kemungkinan besar dia adalah bisa kresol biru, kresol red, atau fenolftalin ambilnya. Karena kan yang dititrasi basah kuat kan? Yang menitrasinya basah kuat. Di atas titik ekivalennya pasti adalah pH dari KOH-nya kan? pH dari KOH memiliki titik ekivalennya pasti pH-nya di atas 7. Jadi bisa saja fenolftalin atau kresol red. Jadi nggak mungkin yang di atas ini. Karena HNO2 dengan basah kuat karena dia akan menghasilkan titik ekivalen di atas 7. Karena ada pengaruh dari basah kuatnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, tidak ada. Nah, ini kita coba saja ya, kerjakan. Hidrazin N2H4 senyawa basa lemah. Ini sudah habis ya, jadi tinggal latihan soal saja. Jadi ujian 1 sampai sini. Jadi nggak ada lagi materi yang tersisa untuk bahan ujian 1. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi soal, misalnya hidrazin merupakan senyawa basa lemah, Kb1 lebih besar daripada Kb2. Larutan hidrazin memiliki konsentrasi 0,1 molar, memiliki pH 10,65. pH 10,65 hapusnya berapa ya?
Anda cari dulu kalau kayak gitu. Kan mau carinya KB ya. Kalau enggak, langsung aja pOH-nya Anda dapat OH-nya. Gimana sih larutannya dalam air? N2H4 ditambah, kan carinya KB. Tambah H2O menghasilkan N2H5 plus. Betul ya? Kan basa. Udah disebut basa lemah. Pasti dia bertindak sebagai basa, akseptor proton. Ini ngasih H kan? Berarti dia kelebihan H. Kemudian ditambah dengan OH minus. Sampai sini ngerti? Nah, ICE saja. Yang ditanya apa sih? KB ya? Awalnya 0,1 molar. pOH-nya berapa sih ini? 3,35? 3,35, Pak. Ya, jadi OH-nya ya berapa tuh? 10 pangkat min 3,35. 4,47 kali 10 pangkat min 4. Kali 10 pangkat min 4. Ya. Udah di sini 4,47 kali 10 pangkat min 4. Ya. Ya, ini sama berarti ya. 4,47 kali 10 pangkat min 4. Ini 4,4. Nah, ini tinggal 0,1 dikurangi 4,47 kali 10 pangkat. Dapat ya KB-nya? Ya. Ini kali ini bagi ini dapat. KB-nya sekitar berapa? Silahkan kerjakan. Ini ada nggak 1,98 kali 10 pangkat min 6 atau 2 gitu ya? Sekitar 2 ya. Seperti itu. Sekitar 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke, nah sekarang kalau Anda lihat, seorang asisten telah menyiapkan 3 buah gelas kimia, masing-masing berisi 50 ml hidrazin. Jadi dia ada 50 ml nih. Ada 50 ml, 50 ml, ada 50 ml. Yang pertama ditambahkan 62,5 HCl. Ini ditambahkan 25 ml 0,1 molar NaOH. Yang ini ditambahkan 50 ml air. Nah, yang B bagaimana? Yang B kan berarti tinggal ya penambahan sedikit asam atau sedikit basa kan sebenarnya, atau seperti titrasi kan. Jadi N2H4 ini kan basa lemah, ditambahkan HCl menjadi N2H5 plus kan, plus Cl min. Hanya nggak ngasih sini. Ini tetap menjadi basa. Ya. Ya, sekarang lihat molnya. Berapa nih molnya nih? 50 mili 0,1 molar. Jadi kalau ditambahkan asam atau tambahkan basa yang berbeda gitu ya, pakai mol. Ini berapa? 5 milimol. HCl berapa? 5 milimol juga ya, 62,5 kali 0,08. Oh, habis nih. Betul ya? Ya sudah, berarti ini kan kesetimbangan asam basa lemah biasa ya. Jadi 5 milimol dibagi volume totalnya berapa? 62,5 tambah 50, ayo berapa ayo? 112,5 ya? Nah, Anda dapat berapa konsentrasinya? Ya sudah, tinggal N2H5 plus ditambah H2O menghasilkan N2H4
tambah OH min kan? Ya, seperti biasa ICE. Kemudian ini nanti ini jadi H3O+. Sorry. Nah, ini nanti jadi berapa? Berapa konsentrasinya? Ini min X, ini plus X, ini plus X. Ya. Ini berapa min X, ini plus X, ini plus X. Nanti Anda dapat pH-nya berapa kan? Ada apa plus, kemudian dapat pH-nya berapa. Nah, kalau yang gelas kedua, molnya coba. Kalau gelas kedua kan ini basah, ditambahin basah. Jadi N2H4 ditambahkan NaOH. Tetap jadi basah kan? Jadi apa ya? Tetap jadi basah kan? Sifat kebasahannya akan semakin kuat. Coba N2H4 ini berapa mol? Jadi kalau ditambahkan basa kuat, udah nggak pakai ulang-ulang bereaksi sisa saja, udah langsung pH-nya adalah pH yang kuat. Kalau ada lemah, ditambahkan senyawa yang kuat, pH-nya adalah pH yang kuat. Tapi masih sejenisnya, masih basah. Jadi pH-nya adalah pH si NaOH. Jadi jadi konsentrasi OH min-nya langsung saja 0,1 kali 25 mili dibagi volume total. Jadi 25 ditambah 50 mili. Jadi molnya si N2H4 nggak berpengaruh. Itu karena dia sudah ditambahkan, yang pengaruh aja hanya volumenya kan 50 sama 25. Ini jadi berapa molar? Ini kan jadi 5 mol. Ini volume. Ya, jadinya 0,033 molar. Jadi pH-nya ya nanti dapat POH-nya berapa, kemudian dapat pH. pH-nya sekitar 12-an. 12,523. Jadi Anda nggak usah pikirkan kalau basa lemah ditambahkan basa kuat. Pasti pH-nya dari basa kuat. Molnya dari basa kuat juga. Ya. Dan volumenya adalah volume totalnya. Nah, kalau misalnya yang ditambahkan air, berarti kan pengenceran ya. Nah, pengenceran ini yang Anda harus lihat. Kalau pengenceran, itu kan N2H4. Reaksi sama air gimana sih? N2H4 ditambah air menghasilkan N2H5 plus tambah OH- kan? Ya, Kb-nya kan ada ICE. Awalnya berapa ini konsentrasinya? 0,05. Berapa nih? 0,1 kali 50 kan? Tambahin 50, konsentrasinya kan jadinya beda. 0,1 molar kali 50 mili. Molnya. Volume totalnya jadinya 100 mili kan? Jadinya 0,05 molar. Nah, di sini 0,05 molar. Ya, ICE lagi. Biasa. Ini min X. Tahu kan 0,05 molar dari mana? Molnya si hidrazin diencerkan jadi 50 mili, jadi volumenya totalnya 100 mili. Jadi molarnya jadi berkurang dari 0,1 molar jadi 0,05 molar. Seperti itu. Nanti dapat OH-nya, dapat POH-nya, dapat pH. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Jadi yang hati-hati ini kalau basa ditambahin basa kuat. Basa lemah ditambahin basa kuat. Molnya adalah mol dari basa kuat dengan volume total. Ini pH-nya sekitar 10,5 dapatnya. Oke, ada yang mau ditanya?
Ini nih jawabannya segini ya. 12,523. Jadi kalau ditambahin bahasa kuat, bahasa ditambah bahasa kuat, bahasa lemah tambah bahasa kuat. Konsentrasinya adalah konsentrasi dari bahasa kuat, tapi volumenya, molnya dari mol bahasa kuat, volumenya volume total. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa absennya sudah saya buka. Sampai sini ada yang mau tanya? Kayak nggak ada. Kalau nggak ada, kita pause dulu ya. Sampai jam berapa ini sekarang? Kita pause dulu. Nanti kita coba lanjutkan jam 11:20 ya. Coba Anda kerjakan